Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum perusahaan ingin membahas penyelesaian kasus jalur Nugraha X Kurir atau JNE Express. Sebelum kami mulai, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mahfuji Yahya. Yang kedua ada Muhammad Saman. Ketiga ada Muhammad Nabil Zahidi. Keempat ada Muhammad Taufik Aryananda. Dan terakhir ada Muhammad Solahuddin. Sebelum kita membahas tentang PT JNE, kita harus membahas pengertian, lalu dilanjutkan sejarah, ketiga kedudukan, sampai terakhir penyelesaiannya kasus. Jadi silahkan saya serahkan kepada Muhammad Saman tentang pengertian dari PT JNE. Ya, baik. Pengertian PT Jalur Nugraha Eka Kurir JNE Express. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman adalah PT JNE Express Across Nations. JNE merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa logistik terkenal dan terluas di Indonesia dan mempunyai pelanggan yang banyak dan cukup diperhitungkan oleh para pesaingnya yang juga bergerak di bidang yang sama. JNE melayani pengiriman dalam bentuk paket, dokumen, kendaraan, dan lain-lain. Baik, setelah membahas pengertian dari PT JNE yang bergerak di bidang pengiriman, selanjutnya akan membahas tentang sejarah dari JNE tersebut. Silakan. Baik, sejarah PT Jalur Nugraha Eka Kurir JNE Express. PT Jalur Nugraha Eka Kurir JNE Express didirikan oleh Bapak Haji Suprapto pada tahun 1990. Jalur Nugraha Eka Kurir memulai kegiatan usahanya berpusat pada kegiatan kebapenan atau impor kirim barang atau dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Lingkup bisnis yang dijalani oleh PT JNE Express adalah pengiriman dalam kurung kurir, penyimpanan dan pendistribusian logistik dan distributon, transportasi dalam kurung moving trucking, air sea cargo tutup kurung, kepebean, kostum cleanses, penjemputan bandara export service, pengiriman uang money transfer. Oke. Baik, selanjutnya bagian ketiga akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Taufik Aryananda dan dilanjutkan oleh Muhammad Solahuddin. Silahkan. Ya, baik. Kedudukan para pihak PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE Express. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman logistik yang berkantor pusat di Jakarta. Saat ini sudah banyak berdiri kantor cabang JNE di berbagai kota akibat banyaknya kebutuhan masyarakat akan jasa pengiriman. Di kota Singaraja, kantor cabang JNE berlokasi di Jalan WR Supratman. JNE merupakan perusahaan jasa pengiriman yang besar dan banyak diminati. Namun di balik itu semua, JNE kadang membuat kesalahan yang dapat merugikan konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang. Misalnya seperti terjadinya kerusakan barang kiriman, hilangnya barang kiriman, dan terlambatnya pengiriman barang yang disebabkan baik kelalaian dari pihak JNE ataupun kurir yang mengantar barang. Apabila konsumen mengalami kerugian dalam menggunakan produk atau jasa dari pelaku usaha, ia berhak menuntut ganti rugi atas semua kerugian yang dialaminya. Tak jarang pula terdapat pelaku usaha yang berusaha menghindari tanggung jawab yang seharusnya diberikan kepada konsumen. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan guna melindungi kepentingan konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen. Hak dan kewajiban harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yakni pelaku usaha dan konsumen. Dalam menggunakan jasa pengiriman barang, konsumen berkewajiban untuk membayar ongkos kirim atau tarif pengiriman yang telah ditetapkan, sedangkan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengirim barang kiriman konsumen dengan baik sesuai dengan tujuan. Dan konsumen berhak atas sampainya barang kiriman tersebut pada tangan konsumen dengan baik serta pelaku usaha
berhak menerima pembayaran yang didapatnya berupa tarif pengiriman. Apabila pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya telah terjadi kelalaian yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha harus memberikan tanggung jawab terhadap konsumen tersebut. Di sini saya coba meneruskan kedudukan para pihak pada PT Jalur Nugraha Eka Kurir JNE Express. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Yang kedua itu ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis serta nilainya, atau perawatan kesehatan, pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Yang keempat, ada pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian yang lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Yang kelima, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumsi. Jadi ketika terjadinya sebuah permasalahan di dalam sebuah perusahaan, ya salah satunya ya PT Nugraha Eka Kurir atau yang sering kita sebut JNE Express, siapa sih yang bertanggung jawab? Kalaunya menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa direksi ialah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas seluruhnya atas manajemen perseroan untuk keperluan perseroan sesuai pada maksud dan tujuan dari perseroan beserta mewakili perseroan baik dalam ataupun di luar pengadilan selaras pada ketentuan anggaran dasar. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ketika terjadinya sebuah permasalahan di dalam sebuah perusahaan, baik itu tadi PT JNE itu sendiri, entah itu permasalahan dari pengiriman, kerusakan barang ataupun barang-barang yang mungkin ya terjadi permasalahan, bahwa di sini direksilah yang bertanggung jawab atas semua itu. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan. Baik, kira-kira seperti itulah penyelesaian kasus dari JNE setelah kita membahas sejarah, latar belakang kenapa JNE ini terjadi bermasalah. Dan untuk penyelesaian kasusnya seperti yang Bapak Salahuddin tadi bilang adalah direksi dari perusahaan tersebut. Saya kira sudah cukup materi yang kami sampaikan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.